Selamat berjumpa kembali di Bursa Interaktif. Dalam kesempatan ini kita mengundang Bang Ridwan Saidi. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang Ridwan Saidi ini dikenal juga dengan Babe Ridwan Saidi. Tokoh yang sangat terkenal, juga seorang aktivis, dia sejarawan, budayawan, pokoknya lengkap. Dia juga mantan Ketua Umum PBHMI Bang ya? Iya. Pada tahun 74 betul? 74, 76 ya, luar biasa. Dia sudah menjelajah banyak dunia pemikiran, dunia aktivis, dan jaringannya begitu luas. Dia banyak anak didik, banyak kader, dan termasuk saya di kader Bang Ridwan dulu pada waktu tahun 80-an dulu. Iya. Dan saya membanggakan Bang Ridwan sebagai tokoh politik pada tahun 82 dan seterusnya pada waktu itu. Pada kesempatan ini sengaja kita mengundang Bang Ridwan Saidi karena beberapa hari ke depan kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Bang Ridwan, Idul Fitri ini merupakan hari raya umat Islam di seluruh dunia. Di beberapa tempat ada mengatakan istilah Idul Fitri, ya. Ada hari raya, ada hari raya makan. Kemudian kita ada kekhasan sendiri gitu, disebut dengan Lebaran. Lebaran. Sebetulnya dari mana Bang istilah Lebaran ini untuk bisa menggantikan istilah Idul Fitri yang khas betul di Indonesia? Iya, Lebaran itu artinya penutupan puasa. Oh iya. Kalau dalam tradisi puasa sebelum kedatangan Islam itu ada upacara munggah. Munggah itu permulaan atau menjelang puasa. Lalu kalau Lebaran akhir dari puasa. Ketika Islam datang pada medio abad ke-7 itu adjust saja, istilah itu nggak berubah. Disesuaikan. Diteruskan. Iya. Jadi istilah Lebaran. Dan Lebaran itu di dalam pengertian orang-orang di sini itu diartikan sebagai lahir kembali. Setelah penggodokan sebulan puasa, ya kan? Selama sebulan, nah itu lahir kembali. Karena itu seberapapun mampu mengusahakan ada baju yang Bang, lahir kembali ini maksudnya pensucian kembali atau gimana? Lahir kembali. Jadi kita yang kemarin disucikan melalui ibadah 1 bulan puasa. 1 bulan itu seperti kita terlahir kembali tanpa kembali. Dosa gitu. Maka perlu baju baru. Baju baru sebagai pertandanya. Itu sudah berapa lama Bang ini tradisi di Tradisi ini ya dari abad ke-7. Abad 7? Iya. Berarti Islam udah masuk dong abad 7? Abad 7, pertengahan abad ke-7 Islam sudah masuk, tetapi syariat secara penuh baru masuk abad 10. Ada kitabnya dari Nasr Ibni Ibrahim Samarkandi. Kitabnya itu ada, dia wafat 983. Dalam kitab dia itu nggak ada soal puasa karena dianggap orang udah tahu. Nah tapi istilah Lebaran ini akar katanya dari mana Bang Lebaran? Lebaran ini bahasa Melayu Jakarta. Melayu Jakarta. Iya. Tadinya dia memang khas Jakarta Lebaran. Lebaran khas Jakarta. Terus awalnya akhirnya jadi nasional ya? Jadi nasional. Nah, sejak kapan Bang ini nasionalnya ini? Jadi nasional itu sudah memasuki abad-abad 11-12. Oh, udah lama juga ya? Sudah lama setelah sampai sekarang. Zona-zona ekonomi di Indonesia tumbuh, ya kan? Hubungan makin akrab, orang lihat di sini orang bikin upacara Lebaran itu paling kurang seminggu setelah 1 Syawal masih. Dulu ya, seminggu? Iya. Jadi memang berbahagia pun selama 7 hari setelah lepas 30 Ramadan itu. Iya. Jadi orang keliling mungkin silaturahmi ya. Iya. Dengan baju baru. Iya, kalau awalnya begini kan mereka bilang sembahyang Lebaran ya, sembahyang Id itu. Setelah sembahyang Lebaran itu dipimpin oleh orang yang dituakan ziarah kubur. Oke. Setelah ziarah kubur baru kembali ke rumah masing-masing menerima tamu. Ambil misal kita melintas karet atau melintas tanah kusir baru pulang sembahyang Id, udah macet. Rame tuh ya. Macet. Oke. Orang langsung habis sembahyang Id, kalau dia bersama keluarga langsung ke makam.
Jadi Lebaran ini khas Indonesia betul Bang ya? Khas Indonesia. Berbeda dengan negara-negara lain ya? Lain lah. Kalau negara lain ya salam-salaman setelah sembahyang saja. Kalau di sini salam-salaman pun ada mereka membuat rekap. Misalnya begini, orang-orang tua laki-laki itu keluar rumah, di kampung sudah keluar rumah ibu-ibu. Terus mereka bertangis-tangisan dan melakukan rekap. Si A sudah pulang, si B sudah pulang, lalu menangis, si C udah pulang, lalu dikomentarin lah bagaimana si A, si B, si C, itu ada rekapitulasi waktu Lebaran itu. Begitu. Jadi Abang dulu merasakan betul Lebaran di DKI Bang, Iya, dari di kecil Jakarta dulu ya? itu ya saya rasakan dari kecil itu ya gimana ya, mengharukan. Sampai sekarang masih mengharukan? Masih mengharukan, kan di sini masih banyak kampung-kampung orang asli. Masih banyak. Jadi cukuplah kalau dikatakan bahwa setelah keharuan itu berlanjut kita ke makam, baru setelah keluar dari pemakaman kegembiraan. Iya. Terus selama 7 hari. 7 hari. Di samping ziarah kubur, silaturahmi kan ada tradisi makan ketupat. Iya. Nah ini apa Bang falsafah ketupat yang Abang ketahui ketupat dimasukkan dalam tradisi Lebaran? Iya, ketupat itu kan awet ya, jadi kaum ibu itu nggak susah karena dia juga harus merayakan Lebaran, tidak dudukkan saja di depan dapur. Ketupat udah siap, tinggal sayurnya aja diangetin. Oh gitu, falsafah ketupat itu ya. Kalau di khas Betawi apa Bang pendamping ketupat itu Bang? Biasanya wajib. Wajik. Sayur-sayurnya maksud saya. Kalau sayurnya sayur labu ya. Labu, sayur terus labu, kasih ayam gitu. Terus ayam. Oh enggak kasih kentang-kentang gitu. Enggak inget saya kalau kentang disemur ya. Oh semur ya. Semur. Tapi ada wajik ya. Wajik ada. Apalagi Bang selain wajik? Kalau wajik itu ya Bang luar biasa masih ingat wajik. Kalau wajik itu adalah makanan pelayar karena dia awet. Sailor itu mesti membawa wajik dan air bersih ya. Luar biasa Bang. Ya jadi kalau di Betawi itu dipertahankan wajik mesti ada. Sampai sekarang. Iya. Jadi sesuai dengan ketupat kan tahan beberapa hari juga wajik. Wajik juga tahan. Supaya tamu datang bergelombang terus kita nggak perlu sibuk memasak-masak lagi. Gitu. Nah di samping ketupat apa Bang? Beda kalau kita di daerah Betawi Tengah Pesisir sapi. Ada orang peminat kerbau, ada. Kita nggak minat kerbau, walaupun kerbau lebih mahal. Dan ada acara para peminat kerbau itu andil kerbau namanya. Oke. Andil kerbau itu satu RT patungan beli kerbau. Oh. Dia pakai istilah andil. Andilan kerbau itu ada di Bekasi itu andilan kerbau. Kalau di Betawi Tengah Pesisir itu dia sapi. Gitu. Jadi di samping semur ada asinan. Ya memang dari sejak malam takbiran itu kita sudah menganggap hari yang sangat istimewa karena disitulah kita merasa seperti dilahirkan kembali. Oleh karena itu pada malam takbiran kita di jambangan, di rumah-rumah orang Betawi di jambangannya pasti ada kembang sedap malam. Kembang sedap malam. Iya. Dan ini ditiru malaman Imlek oleh orang-orang WNI Cina di Jakarta. Iya. Jadi bukan kita niru dia karena kan dia di negerinya kagak ada sedep malam. Oh gitu. Dia yang niru kita. Sekarang dia niru sini. Oh niru. Lihat aja di kota kalau udah malaman Imlek mereka pasti serbu. Kan kita pasti Bang ini berpikir kok kenapa orang Betawi memilih sedap malam, kenapa nggak mawar, nggak anggrek? Pasti bunganya harumnya lebih serembak itu ya. Malam hari itu. Ada malam hari. Malam hari itu luar biasa. Kita itu. lagi mendengarkan sayup-sayup orang takbir, duduk di rumah bicara sama ibu atau sama nenek, harum lah itu. Sekarang masih ini pakai sedap malam. Kemudian gini Bang ya, ada di hari rayain juga dikaitkan dengan mudik Bang ya. Ramai sekali, walaupun di Betawi nggak ada istilah mudik ya. Tapi secara nasional orang Lebaran ini rindu dengan kampung halaman, terutama orang perantau gitu. Betul. Atau orang tinggal di Jakarta tapi mau pulang ke kampung halaman. Ini gimana Bang? Ini kita tradisi merasakan mudik. kita merasakan kosongnya Jakarta. Seminggu, paling tidak seminggu sebelum Lebaran ya. Dan anak-anak Betawi yang masih usia SD itu selalu memprotes pada orang tuanya. Kok kita kagak mudik? Ya mau mudik ke mana kata orang tua kan. Saya juga dulu
Hampir semua anak Betawi pasti protes orang tuanya. Kenapa kita iya. kagak mudik? Saya dulu protes kok kita kagak mudik. Ya emang dimudik kemana? Nah itu memang terasa kosong, berkurang penduduk Jakarta. Dan kita gunakan itu karena banyak tukang beca, ya kan, yang juga ikut mudik ya becanya kita mainin kalau malam. Keliling-keliling Jakarta. Tapi nggak rusak Bang ya? Nggak, bawa beduk. Bawa beduk. Bawa beduk. Dan senang aja ya orang Ya, senang. yang tinggal ya. Luar biasa. Tapi lebaran ini Bang, kalau terlalu lama juga bahaya juga bagi perekonomian Bang. Bisa nggak bergerak ekonomi gitu loh. Nggak akan lebih dari seminggu setelah lebaran. Nggak lebih ya? Nggak akan. Orang udah kangen dengan kerja. Oh itu Bang ya? Udah Iya. pasti orang bekerja itu ya? Bekerja kan orang kangen. Nah sekarang kan kita Bang, lebaran kedua nih Bang, setelah pasca pandemi ya. Maksud saya pada masa pandemi, sejak tanggal 2 Maret tahun 2020. Ada nggak perubahan Abang menikmati hari lebaran ini Bang? Ya biasa saja karena kan lebaran tuh semangat ya. Jadi meningkatkan kekebalan tubuh, gairah akan hidup, hilang kekhawatiran segala macam itu normal saja. Kita tidak lihat angka yang melonjak pada waktu puasa dan lebaran tahun lalu. Iya betul. Yang menjadi korban pandemi nggak ada. Yang sekarang juga sama. Ya orang yang mudik dengan segala cara akhirnya sampai Mudik juga. Akhirnya sampai Jalan tikus ya Bang. Jalan tikus. Sampai juga ke Iya, udiknya. betul. Sampai bagaimanapun dia akan sampai karena tekad dia. Ini adalah masalah kehidupan. Dia akan memasuki hidup baru gitu loh. Kalau orang-orang yang dari daerah ya kan merasakan itu kalau dia pulang kampung. Betul, lebaran tuh kalau pulang kampung. Kalau ya? pulang kampung. Kalau pada akhirnya dalam penilaian Tuhan ini pandemi ini udah kelewatan batas akhirnya menjadi satu kezaliman, ya kan? Ya Tuhan akan bertindak. Oh gitu. Kita nggak usah pusing. Iya, iya, iya. Ya kan ada Allah kan, ya, kan begitu. Jadi walaupun begitu tetap kita menghormati segala aturan-aturan yang dicanangkan. Pemerintah negara harus ya. Kita hormati. Kita hormati. Iya walaupun kita punya keyakinan kalau ini sudah menjadi bencana ya kan di mata Allah, ini sebuah bencana ya Allah yang akan mengakhiri gitu aja. Oh jadi Allah akan mengeluarkan hukuman Akan sendiri. mengakhiri lah. Oke, iya, iya. Begitu. Jadi menurut hemat saya ya berlebaran dalam suasana apapun ya kan, suasana pandemik adalah sebuah realita dalam masyarakat. Ya kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi itu. tetap hikmahnya tetap dalam Iya, ya, walaupun ada pandemi ya. Iya, iya. Artinya dirayakan dengan semestinya. Oh, iya. Ya. Enggak, Tetap bersilaturahmi dengan keluarga. Oh, harus. Tetap menikmati ketupat Iya, walaupun iya. ada pandemi Bang. Iya. Ya. Jadi nggak ada rasa sedikit berkurang. Enggak ada. Dari lebaran dan pandemi ini Bang ya. Enggak. Tetapi Bang secara ekonomi gimana Bang melihat ekonomi keluarga, ekonomi lingkungan dari pandemi ini Bang? Begini ya, Indonesia itu nggak pernah nyungsep walaupun zaman Jepang. Iya, iya, iya. Zaman Hebat, Jepang banyak negara-negara pada nyungsep. Kita stabil aja. Iya. Luar Karena ketahanan ekonomi rakyat itu kuat. Kuat. Yang sempoyongan kan ekonomi negara. Negara dan korporasi ya. Iya. Sektor formal. Sektor formal ya. Itu yang sempoyongan. UMKM enggak? Rakyat bang enggak. Itu dari dulu Bang ya. Dari Udah zaman sejarah Jepang. dulu. Jadi yang paling berat. jadi ketika krisis ini kartu pengaman ini Iya. UMKM ini. Iya. Tapi sayang UMKM enggak diperhatiin Bang ya. Kurang diperhatiin Iya, lah kira-kira. harusnya iyalah. Dan saya ingat zaman Jepang lah bagaimana zaman Jepang tuh lebaran kagak stop. Ada sembahyang hari Abang raya. umur berapa tahun? Enggak, saya kan itu waktu saya lahir 45. 5 kan? Kan cerita-cerita Oh, pada waktu cerita. saya umur 5-6 tahun orang masih cerita zaman Iya, Jepang. iya, 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 iya. Ada sembahyang lapangan di lapangan Gambir. Ada. Tetap aja itu di zaman Jepang. Jepang, ya. Sembahyang lapangan orang pakai baju baru. Walaupun dikontrol sama senjata ya. Iya, Bung Karno aja pakai jas baru. Iya, 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 iya. Kan dia kan datang Jadi ke Gambir. penjajah itu lebih kayak pandemi juga Bang Iya. sebetulnya. Iya, iya, iya. Oh ngeri zaman Jepang lah. Ngeri ya. Nah kalau di Jakarta nih anehnya sasaran piknik. Apa, Bang? Sasaran. Oh, sasaran. Target piknik. Iya, iya. Orang Betawi itu pesisir. Iya, iya, iya. Hampir seluruh pesisir. Orang-orang Betawi yang di tengah, yang di pedalaman, yang di pesisir, pinggir, pinggir ya. itu nyewa truk bawa bendera merah putih ke pesisir, ke Oh. pantai. Dalam rangka apa itu Bang?
Iya kenangan mungkin dia nggak disadari alam bawah sadar dia bahwa dia dulu adalah orang-orang laut. Orang-orang pertama masuk dulu ya dari pesisir ya. Iya. Jadi dia ada semacam impuls naluri ya buat bendera Betul. merah putih. Saya memperhatikan, saya pernah ngikutin tuh rombongan mereka dengan kendaraan lain. Saya perhatikan di pesisir dia hanya berdiri saja, dia memandang laut lepas itu saja. Mencari masa lalunya yang hilang kira-kira gitu. Oh itu bisa ditelisik sejarahnya bang? Kemungkinan mereka ini. Iya kan dulu awal kota kan di pesisir Betul, kan. betul. Berkembang masuk ke pedalaman. mundur ke pedalaman. Iya, iya. Nah itu tumbuh membiak di dalam alam bawah sadar dia, ada kerinduan dengan laut. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi abang nggak lagi dong? Sampai sekarang. Kalau kita lihat misalnya di daerah Kalibaru ya, daerah Kalibaru, Cilincing itu ada sewa-sewa perahu kan. Ke laut sebentar saja, setengah jam balik lagi. Tangerang juga sama. Ada juga. Ada, Bekasi juga sama. Oh berarti ada benar ya? Ada, dia itu tidak mengerti kenapa dia mau ke laut ya kan? Itu alam bawah sadarnya. Pernah abang gali kenapa mereka mau ke laut? Iya dia. Apa misal dia rindu dengan nenek moyang gitu misalnya? Dia bilang kan ini tidak sehari-hari saya melihat laut. Saya harus melihat laut. Iya. Rame laut. Halal bihalal juga lengket bang. Tapi sebenarnya pengertian halal bihalal ini apa? Kenapa halal bihalal selalu dikaitkan dengan Idul Fitri atau Lebaran? Iya, jadi begini, halal bihalal kata-kata Arab tapi bukan bahasa Arab. Itu begini, kan dulu ada waktu zaman revolusi 45 ada kelompok kooperasi. Iya. Dengan Belanda ada nonko, perundingan, iya. Ada yang nonko, iya. Yang nonko ini lebih memilih gerilya, iya, kan betul, begitu. Waktu jatuh Lebaran, para tokoh itu berpikir ya kita Lebaran ini kita bersatulah. Lah mereka menghadap Bung Karno, iya kita harus saling halal menghalalkan. Oh itu istilah dari Bung Karno dulu ya keluar ya? Nah sampai sekarang tradisi ini berlanjut ya. Jadi padahal sebetulnya nggak ada kaitan dengan Idul Fitri, halal bihalal nggak ada. Kata Pak Karno yang nonko halal, yang ini halal. Jadi halal dengan halal gitu. Jadi semacam merayakan persatuan ini. Jangan sampai kita bertengkar itu ya. Idenya itu. Jadi apapun beda kita menghadapi Republik ini mesti bersatu. Yes. Itu yang maksud dengan halal bihalal. Iya.